Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak semua ketika kalian mendengarkan materi ini. Nah, ini kita mulai di pertemuan ke-14 dan 15 ya. Mohon maaf Pak Fahrul belum bisa tatap muka secara langsung dalam menjelaskannya. Pak Fahrul harap anak-anak bisa menyimak dengan serius dan dapat memahami isi yang Pak Fahrul jelaskan nanti. Karena 2 minggu dari sekarang anak-anak sudah persiapan untuk persiapan ujian akhir semester ya, tinggal 2 minggu lagi. Nah, ini pertemuan ke-14-15. Untuk minggu depan kita ya latihan soal dikit lah sambil bahas kisi-kisi. Nah, seperti itu. Ini anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang ilmuwan ya, beberapa ilmuwan mulai dari kedokteran, kemudian tokoh ilmu filsafat. Nah, kita lanjutkan. Ini nanti kita akan bahas tentang tokoh ilmu astronomi, matematika, dan tokoh ilmuwan kimia. Nah, sebelum itu marilah kita membaca umul kitab terlebih dahulu. Liridailah wa lisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Selesai. Sebelum kita lanjut, Pak Fahrul absen dulu. Apakah hari ini ada yang absen atau tidak? Semoga tidak ada yang absen ya. Kita bisa belajar full power ya, full squad juga. Semoga tidak ada yang izin pada hari ini. Oke, kita lanjutkan ya. Tokoh ilmu astronomi. Nah, astronomi juga sering disebut dengan ilmu falak ya dalam Islam. Astronomi itu disebut dengan ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit ya, seperti apa aja, matahari, bintang-bintang, bulan, nah, seperti itu, planet-planet lain. Ilmu astronomi dikembangkan oleh para ilmuwan muslim ya, karena berkaitan erat dengan pelaksanaan beberapa amalan ibadah Islam, seperti penentuan arah kiblat, penentuan awal bulan, biasanya pas puasa ya, kan ada yang kadang puasanya padahal kita misal yang pemerintah hari Rabu, tapi ada yang sudah melaksanakannya hari Selasa. Nah, seperti itu. Itulah keberagaman ilmu dalam agama Islam. Nah, apakah yang puasa Selasa dulu dosa? Apakah yang puasa Rabu dosa? Ya enggak, karena mereka punya pendapat masing-masing. Nah, di samping itu berkembang juga berbagai ilmu eksakta. Nah, seperti apa? Seperti matematika dan kimia. Berikut ini beberapa ilmuwan Islam yang terkenal di bidang ilmu astronomi, ilmu matematika, dan ilmu kimia. Nah, yang pertama ini ada Jabir bin Hayyan atau Jabir ibnu Hayyan. Nah, ini terkenal di ilmuwan kimia. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir ibnu Hayyan. Beliau lahir pada tahun 721 Hijriah. Lahir di kota Kufah, yaitu negara Irak. Ia lebih dikenal dengan nama Ibn Hayyan, Ibnu Hayyan. Sementara di barat, ia dikenal dengan nama Ibnu Geber. Jabir kecil menerima pendidikannya dari Khalifah Bani Umayyah, Khalid ibnu Yazid ibnu Muawiyah, dan imam terkenal Ja'far Shadiq. Ia juga pernah berguru pada Barmaki Vizier pada masa Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Dalam karirnya, ia pernah bekerja di laboratorium dekat Bawabah di Damaskus. Pada masa-masa inilah, ia banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru di sekitar kimia. Berbekal pengalaman dan pengetahuannya, ia sempat beberapa kali mengadakan penelitian soal kimia. Namun, penyelidikan secara serius baru dilakukannya setelah umurnya menginjak umur dewasa. Pada perkembangan berikutnya, Jabir bin Hayyan membuat instrumen pemotong, peleburan, dan pengkristalan. Ia menyebarkan proses dasar sublimasi, penguapan pencairan kristalisasi, pembuatan kapur penyulingan, pencelupan, pemurnian sematan atau fixation, amalgamasi, dan oksidasi reduksi. Nah, itu ya, dari Jabir bin Hayyan atau Jabir ibnu Hayyan.
Jabir juga memodifikasi dan mengoreksi teori Aristoteles ya mengenai dasar logam yang tetap tidak berubah sejak awal abad ke-18 Masehi. Dalam menerbitkan setiap karyanya, Jabir terlebih dahulu melakukan riset dan eksperimen. Metode inilah yang mengantarkannya menjadi ilmuwan besar Islam yang mewarnai Renaissance dunia Barat. Seluruh karya Jabir bin Hayyan lebih dari 500 studi kimia, tetapi hanya beberapa yang sampai pada zaman Renaissance. Karya Jabir di bidang kimia mencakup penguraian metode dan peralatan dari berbagai pengoperasian kimiawi dan fisikawi yang diketahui pada zamannya. Di antara bukunya yang terkenal adalah Al-Hikmah Al-Falsafiyah. Al-Hikmah Al-Falsafiyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin berjudul Summa Perfectionis. Ide-ide eksperimen Jabir itu sekarang lebih dikenal atau dipakai sebagai dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia, utamanya pada bahan metal, non-metal, dan penguraian zat kimia. Dalam bidang ini, ia merumuskan 3 tipe berbeda dari zat kimia berdasarkan unsur-unsurnya. Yang pertama, air atau spirits, yakni yang memengaruhi penguapan pada proses pemanasan, seperti pada bahan campur, arsenik, dan amonium klorida. Yang kedua, metal, seperti pada emas, perak, timah, tembaga, dan besi. Dan yang terakhir, bahan campuran yang dapat dikonversi menjadi semacam bubuk. Nah, tahu bubuk ya? Sampai abad pertengahan, karya-karya Jabir bin Hayyan di bidang ilmu kimia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, termasuk kitabnya yang masyhur, yakni Kitab Al-Kimia dan Kitab Al-Sab'in. Terjemah Kitab Al-Kimia bahkan telah diterbitkan oleh ilmuwan Inggris Robert Chester pada tahun 1444 Masehi dengan judul The Book of the Composition of Alchemy. Sementara buku kedua, Kitab Al-Sab'in, diterjemahkan oleh Gerard Cremona. Karya lainnya yang telah diterbitkan adalah Kitab Al-Rahmah, Kitab Al-Tajmi, Al-Zilak Al-Sharqi, Book of the Kingdom, Book of Aston Mercury, dan Book of Balance. Ketiga buku terakhir diterjemahkan oleh Berdelot. Nah, itu ya, dari ilmuwan Jabir bin Hayyan, dan beliau merupakan tokoh ilmuwan dari ilmu kimia. Kita lanjut ke tokoh ilmuwan matematika. Nah, matematika siapa sih yang menemukan pertama kali di agama Islam? Kemudian ada Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Ini ya, ilmuwan matematika al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi bernama lengkap Abu Abdullah ibn Musa al-Khawarizmi. Ia adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari kota Persia. Lahir sekitar tahun 780 di Khawarizmi, sekarang Khiva, Uzbekistan. Dan wafat sekitar tahun 850 Masehi di Baghdad. Nah, beliau lahirnya pada tahun 780 dan wafatnya 850. Dalam usia mudanya selama kekhalifahan Al-Ma'mun, ia bekerja di Baitul Hikmah di kota Baghdad. Di sana ia bekerja di sebuah observatorium, tempat ia menekuni studi matematika dan astronomi. Di sana juga ia percaya atau dipercaya untuk memimpin perpustakaan sang khalifah. Ia kemudian mengepalai konstruksi peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun dan berpartisipasi dalam proyek menentukan tata letak di bumi. Buku pertamanya berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabala. Panjang ya kitabnya ya. Judulnya Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabala. Buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Itu adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Dalam Islam, Al-Khawarizmi disebut apa? Bapak Al-Jabar. Kalian sudah mempelajari Al-Jabar ya, matematika ya. Nah ini pencetusnya ini Imam Al-Khawarizmi
yaitu Bapak Aljabar. Translasi bahasa Latin dan aritmatika beliau yang memperkenalkan angka India, kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Kata Aljabar berasal dari kata Aljabr, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam buku beliau. Kata logarisme dan logaritma diambil dari kata algorismi, latinisasi dari nama beliau Al-Khwarizmi. Nama beliau juga diserap dalam bahasa Spanyol Guarismo, dalam bahasa Portugis Algarismo, berarti digit. Itu ya, ilmuwan dari tokoh matematika yaitu Imam Al-Khwarizmi, atau nama terkenalnya yaitu Bapak Aljabar. Dan yang terakhir tentang ilmu astronomi. Yang terkenal siapa? Yaitu Imam Al-Farghani. Adalah salah seorang tokoh astronomi yang berasal dari Farghana, Transoksania, sebuah kota yang terletak di tepi sungai Sardaria, Uzbekistan. Nah, lagi-lagi Uzbekistan ya, yang menjadikan banyak ulama-ulama atau tokoh-tokoh ilmuwan. Ia hidup zaman Daulah Abbasiyah, semasa kekhalifahan Al-Ma'mun sampai wafatnya Al-Mutawakkil. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Khalil Al-Farghani. Di dunia barat, para ahli astronomi abad pertengahan mengenalnya dengan sebutan Al-Farghanus. Nah, ini di eleng-eleng ya, yang diinget-inget. Nama terkenal di dunia barat Al-Farghani itu siapa? Al-Farghanus. Al-Farghani telah mempelajari kitab astronomi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian menulis sebuah karya yang berisi ringkasan tentang astronomi. Buku ini menjadi buku rujukan dalam mempelajari ilmu astronomi. Al-Farghani juga menulis sebuah karya dalam bidang astronomi yang kemudian diterjemahkan oleh orang-orang barat dengan judul Elemen Astronomi. Elemen Astronomi ya. Buku ini sangat terkenal di kalangan orang-orang barat. Pada tahun 247 Hijriah atau 861 Masehi, ia pernah diutus oleh Khalifah Al-Mutawakkil ke Fustat, Kairo, untuk mengawasi dan mengatur pembangunan sebuah nikometer. Ketika Khalifah membangun observatorium astronomi di Baghdad pada tahun 829 Masehi, Al-Farghani memulai observasinya di sana. Melalui observasi yang terus-menerus dilakukannya, ia berhasil membuat jadwal apogeum dan perigee masing-masing planet dengan sistem koresponden episikal ke dalam eksentrisitas dan elips-elips yang terdapat dalam astronomi modern. Nah, itu ya. 3 tokoh tadi melambangkan 3 masing-masing bidangnya sendiri. Jabir bin Hayyan, ilmu kimia, Al-Khwarizmi, ilmu matematika, dan Al-Farghani, ilmu astronomi. Ini kita cukupkan dulu sampai sini materinya ya. Nanti silahkan, ini kan pertemuan 14 ya. Nanti silahkan dilanjut, di scroll di pertemuan 15. Jangan lupa dikerjakan ya soalnya. Nanti akan Pak Farud cek. Ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu belajar karena 2 minggu lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester. Jangan lupa sholat ya. Ibadah wajibnya jangan lupa. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oleh.